Om Swastiastu pemirsa Bali TV, kembali saya Nyoman Winata, redaktur pelaksana harian Bali Pos yang menjumpai Anda dalam Bali Pos Talk. Kali ini kita akan mengangkat topik tentang Pilpres, terutama dari pasangan Capres nomor urut 2, Prabowo Gibran, dan saya akan untuk di daerah Bali ya, saya akan mewawancarai Ketua DPD Golkar Bali, Bapak Sugeng Kory, yang merupakan salah satu partai pengusung Prabowo Gibran di Bali. Bagaimana peluangnya, bagaimana targetnya, kita akan coba kulik di Bali Pos Talk lagi. Kita sapa dulu narasumber kita, Om Swastiastu, Pak Ketua. Swastiastu. Masih sedang sibuk-sibuknya nih ya. Sedang asik-asiknya. Sedang asik-asiknya. Ya. Karena Pak Ketua juga sedang bertarung untuk ke DPR RI ya. DPR RI. Gimana nih perjuangannya? Tetap semangat ya Pak Ketua? Ya semangat. Karena apa? Karena memang saya kan sudah 2 periode jadi pimpinan DPRD. DPD Bali ya. Jadi ya kita harus memberi peluang, kesempatan kepada kader di bawah ini untuk bisa tampil nanti di pimpinan DPR maupun dari dapil saya sendiri. Kalau saya tetap di provinsi kan menutup peluang kader-kader yang bersemangat dari Buleleng. Kebetulan juga sedang bersemangat. Ya, ya. Nah kalau Pak Ketua mau main aman, sudah di sini aja gitu ya. Oh iya. Bisa bertarung ke pusat ya. Ya kalau kita seorang politisi itu kan tidak senang main aman ya. Harus yang ada tantangan ya. Ada tantangannya dan juga regenerasi di... Ya, regenerasi organisasi itu hal yang sebuah keniscayaan. Baik. Nah, Golkar sebagai salah satu pengusung Prabowo Gibran di Bali ya. Nah, di Indonesia nasional juga memang. Tapi kalau Bali sendiri, targetnya apa sebenarnya Pak Ketua? Bisa menang, mengalahkan 1-3? Ya, sebagai partai pengusung dalam Koalisi Indonesia Maju, Partai Golkar sangat meyakini Prabowo Gibran jadi calon nomor 2 Pilpres di 2024 ini akan dimenangkan oleh Prabowo Gibran. Dan memang pilihan Ketua Umum kami kepada Bapak Prabowo Gibran ini mempunyai alasan-alasan yang sangat reasonable, sangat kuat, dan memang untuk keberlanjutan dari proses pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Dan kita sudah diinstruksikan untuk bekerja keras di bawah, dan kami juga sudah bekerja keras untuk membumikan Prabowo Gibran, dan rasanya alam mempunyai keberpihakan kepada kehadiran Prabowo Gibran, terlebih pasca debat Cawapres yang banyak pihak sebelumnya memberikan underestimate, memberikan istilah-istilah yang merendahkan ya kapasitas Bapak Gibran sebagai cawapres, dianggap belimbing sayur apa dan sebagainya. Ternyata setelah debat beliau menunjukkan kapasitasnya memang layak, dan bukan saja layak sebagai cawapres, sangat layak mewakili generasi muda Indonesia. Dan kita tahu bahwa setiap momentum sejarah perjuangan bangsa Indonesia ini, generasi muda ini selalu tampil terdepan. Bahkan tokoh-tokoh pejuang seperti Jenderal Sudirman, kalau di Bali ada Brigjen I Gusti Ngurah Rai, itu beliau tampil ketika umurnya di bawah 30. Artinya ketika diberikan kesempatan, generasi muda juga akan mampu menunjukkan dirinya sebagai pemimpin bangsa. Ya kalau kita bicara Bali kan, ini kan ya ada yang mengatakan ini kandang banteng, merah dan segala macam. Tapi bagaimana? Karena kan ada yang menargetkan sekian persen, 90% kemenangan di Bali untuk pasangan capresnya. Yeah. Kalau Golkar dengan Prabowo Gibran memasang target berapa? Ya, kalau saya melihat, mungkin sebelumnya orang mengistilahkan kandang banteng itu ya. Tapi kalau saya mengilustrasikan, Bali ini adalah kandang kaum nasionalis. Oh iya, kaum nasionalis. Ya, karena hampir semua partai di luar partai agamis ya, agamis Islam, ini yang eksis di Bali ini adalah partai-partai yang berbasiskan nasionalis. Berbasiskan NKRI, Pancasila, UUD 45, Bhinneka Tunggal Ika. Itulah yang eksis di Bali, dan representasi dari
Prabowo Gibran adalah sejalan dengan ini. Kaum nasionalis, nasionalis, bahkan nasionalis sejati kalau saya sebutkan itu. Sehingga tidak sulit untuk diterima oleh masyarakat Bali. Keberadaan dari Prabowo Gibran sebagai capres dan cawapres. Dan kami juga sudah terjun ke seluruh Bali. Jadi program kami dari desa ke desa ini sudah menyentuh seluruh lapisan masyarakat di Bali, terutama di pedesaan. Responnya luar biasa. Jadi yang paling mempunyai potensi yang saya lihat itu adalah bagaimana di Kabupaten Buleleng ya. Di Buleleng ini saya yakin Prabowo Gibran akan menang. Buleleng. Ya, Buleleng. Kemudian juga Karangasem. Kemudian juga Kelungkung. Kemudian juga di Jemberana. Jadi hitung-hitungan kami sementara ini adalah 4 kabupaten ini kami mempunyai keyakinan Prabowo Gibran ini menang atas calon nomor 1 dan nomor 3. Kemudian untuk di Denpasar, kota Denpasar dan Bangli, ini kemungkinannya masih 50-50. Tapi yang masih kami harus berjuang keras, atau yang masih prediksi kami masih kalah itu adalah di Tabanan, Badung, dan Gianyar. Jadi kesimpulan keseluruhannya adalah, kalau menurut pengamatan kami di lapangan di bawah ini adalah kesimpulan keseluruhannya, Bali kami yakin Prabowo Gibran akan menang. Walaupun ya sah-sah saja ya. Jadi dari tim-tim pemenangan yang lain menyebutkan bahwa 90%, bahkan ada 95% ya. Itu saya kira tidak masalah. Dan kami tidak memandang ini sebagai suatu hal yang mengkhawatirkan. Karena kami sudah menyelami, kami sudah terjun, kami sudah komunikasi dengan masyarakat, kami sudah mendengarkan pandangan masyarakat, respon masyarakat, kemudian harapan masyarakat. Ini tidak ada lain, dari 3 calon ini memang ke calon nomor 2, Prabowo Gibran. Ya. Optimis di Bali akan unggul atau mengungguli 1 dan 3. Yang penting mengungguli gitu ya. Ya, presentasinya menang, menang ya, gitu ya. ya. Tapi sudah dipetakan ada beberapa kabupaten. Ya. Nah, ada strategi-strategi khusus yang digunakan atau metode-metode kampanye seperti apa yang sebenarnya digunakan oleh tim pemenangan di Bali untuk Prabowo Gibran? Yang pertama yang menjadi dasar optimisme kami ini adalah bahwa Pilpres dan Pileg 2024 ini adalah sebuah kondisi di mana perubahan itu akan terjadi. Berdasarkan catatan sejarah, catatan perjalanan kurun waktu. Apa itu? Jadi setiap 25 sampai 30 tahun itu terjadi perubahan-perubahan sejarah yang dimana yang abadi itu adalah perubahan itu sendiri. Jadi Bung Karno sebagai pemimpin bangsa kita yang kita hormati, sebagai proklamator, bapak bangsa kita, beliau tidak bisa bertahan 25 tahun. Walaupun upaya-upaya untuk mempertahankan, beliau diupayakan oleh para pendukungnya pada saat itu. Termasuk juga Pak Harto. Jadi 30 tahun beliau dengan kekuatannya, kehebatannya sebagai bapak pembangunan, beliau juga tidak bisa melawan kehendak sejarah. Dan kalau kita hitung sekarang 98, reformasi 1998, sampai dengan 2024, nah, itu kurang lebih berapa tahun itu? 26 ya? Itu sudah persis waktunya. Dan tanda-tanda seperti itu sudah menunjukkan. Seperti misalnya kalau di Bali ya, apa relevansinya keinginan untuk mempersempit kesenjangan antar wilayah di Bali dengan pembangunan infrastruktur, termasuk bandara udara, itu ditolak. Nah, itu suatu ciri-ciri. Kemudian yang kedua, relevansinya kemarin itu adalah menolak U20, termasuk di Bali ya. Jadi ini adalah satu hal yang menjadi ciri bahwa aspek perubahan itu akan terjadi. Dan yang kita harapkan di Bali dan di Indonesia ini terjadi perubahan adalah
dalam hubungannya dengan melalui proses yang demokratis. Apa itu adalah melalui pemilu, melalui pilpres. Nah, inilah yang kita harapkan sehingga keterjaminan atas proses pembangunan, keberlanjutan pembangunan menuju Indonesia Emas 2045 bisa berjalan. Dan kami dari Partai Golkar sangat mendukung program ini, hal ini. Kenapa? Karena kita harus menjadi sebuah negara maju. Dan saatnya adalah di antara perjalanan 2024 sampai 2025 ini. Yang salah satu faktor penyebabnya, penentunya adalah kepemimpinan bangsa. Dan kepemimpinan bangsa itu diharapkan adalah melalui Prabowo Gibran. Oke. Jadi memang ada perubahan ya, kurun waktu sejarah, dan ini yang membuat pengusung Prabowo Gibran, kemudian juga partai-partai pengusungnya ini optimis bahwa memang masyarakat menginginkan perubahan. Ya. Kami sangat optimis. Ya, dan kami juga di jajaran Partai Golkar di seluruh Bali ini, kami sudah instruksikan dan sudah bergerak secara maksimal dengan segala, walaupun misalnya ada 8 dari 9 kabupaten ini adalah bupatinya adalah sebelumnya ini adalah dari partai PDIP, tetapi kami mempunyai komitmen, mempunyai keyakinan dengan masyarakat dan ini tidak menjadi masalah. Masyarakat sekarang merespon dengan sangat baik, luar biasa kehadiran dari Prabowo Gibran. Nah, itu yang mungkin pertanyaan saya berikutnya adalah selama ini metode kampanye, strategi digunakan tidak ada kendala ya di lapangan, artinya misalnya ada intimidasi, ada hambatan dari penguasa wilayah atau partai yang penguasa misalnya. Ketika secara umum proses perjalanan masa kampanye ini berjalan dengan baik, walaupun ada riak-riak seperti misalnya ada satu kabupaten yang melakukan langkah-langkah kebulatan tekad di tingkat banjar, di tingkat dusun, itu yang dikoordinasikan oleh pemegang kekuasaan itulah pada saat ini. Tetapi saya yakin kehendak sejarah tidak bisa dilawan dengan cara-cara seperti itu. Kehendak sejarah tidak bisa dilawan dengan cara-cara seperti itu. Dan saya juga tetap saja saya kalau dari desa ke desa tidak ada hambatan. Tidak ada hambatan. Walaupun mungkin ada upaya menghambat, saya tidak tahu ya. Tetapi ya cuma yang kita lihat kan ya misalnya di suatu daerah misalnya bendese belum berani tampil atau kepala desa atau apa, tapi ya kita juga tidak memasalahkan. Tapi ya, sekarang sudah mulai di daerah seperti di Buleleng itu misalnya sudah tidak ada hambatan. Jadi kalau saya juga ke daerah itu, kebetulan saya banyak kenal dengan kepala desanya, bendesa hadir tidak masalah. Foto ya kita foto tidak masalah gitu. Jadi sudah mulai ada perubahan sikap perilaku masyarakat yang memang dari gesturnya, dari pembicaraannya, kemudian dari harapannya, kemudian itu mencerminkan keinginan adanya perubahan. Keinginan adanya perubahan. Ya. Oke, sebagai closing statement dari Pak Ketua DPD Golkar Bali, apa harapannya? Tentu kita bicara global tentang bagaimana pemilu ini bisa berjalan damai gitu ya. Ya. Dan setiap memang pasti akan menginginkan kemenangan keunggulan masing-masing. Tapi damainya, nah gimana nih, silakan Pak. Ya, kepada seluruh masyarakat Bali, khususnya para pemegang hak pilih. Jadi kami berharap semua untuk bisa hadir semaksimal mungkin ke TPS dengan biasanya kesepakatan pakaian itu ada pakaian adat Madya ya, silakan kesepakatan masing-masing, datang dengan tertib, kemudian juga melakukan proses administrasi dengan baik, antre. Kemudian di sana akan ada 5 kertas suara ya yang diberikan. Yang warna hijau itu adalah untuk DPRD Kabupaten, biru untuk DPRD Provinsi, kuning untuk DPR RI, kemudian juga merah untuk DPD RI, untuk Pilpres abu-abu. Ini kebetulan ya, yang kuning ini warnanya untuk DPR RI. Kebetulan saya adalah calon anggota DPR RI dari Partai Golkar. Jadi warnanya kuning ya. Dan datang melaksanakan hak pilihnya dengan benar ya. Cara-cara memilih dengan benar,
buka kertas suara, kemudian cek dulu ya kertas suaranya apa ada sudah bolong atau tidak. Kalau ada bolong kembalikan, ganti. Kemudian juga melakukan proses pemilihan dengan baik dan begitu juga nanti meninggalkan tempat di TPS juga dengan tertib ya. Tidak perlu dengan rame-rame dan masyarakat boleh mengawasi proses perhitungan suara dari tempat yang ditentukan oleh panitia. Dan kita berharap setelah demokrasi ini, proses demokrasi berjalan dengan baik, mari kita hormati hasilnya. Betul. Hormati hasilnya, dan kami mengharapkan jangan ada upaya-upaya yang anti demokrasi. Seperti misalnya menggiring perangkat desa untuk kebulatan tekad. Kalau tidak ikut kebulatan tekad akan kesepekang atau tidak akan diperhatikan. Kemudian jangan sekali-sekali. Atau juga jangan percaya dengan janji-janji yang sifatnya bombastis ya. Wah, nanti kalau kebulatan tekad setelah itu akan diberikan dana 2 miliar untuk membagi. Itu hal-hal yang tidak mendidik ya. Dan cenderung akan antinya akan menimbulkan apatisme. Kalau janji tidak terrealisasi, kemudian apatisme masyarakat di dalam melakukan proses demokrasi selanjutnya melalui pemilu. Baik. Terima kasih Pak Ketua atas pencerahannya dan informasi yang diberikan kepada kita. Tentu proses politik ini perlu kita hargai bersama, dan setiap tim pemenangan, setiap caleg, setiap partai politik pasti akan menargetkan kemenangan dengan berbagai macam cara. Tetapi yang paling penting adalah bagaimana proses ini berjalan dengan baik, tanpa intimidasi, itu yang terpenting. Dan proses ini berjalan dengan damai sampai akhirnya kemudian siapapun yang terpilih, baik itu presiden maupun caleg, bisa diterima dengan baik tanpa adanya hal-hal yang bisa memunculkan gesekan-gesekan. Semoga pemilu ini bisa berjalan dengan damai. Dan saya tutup Bali Pos Talking dengan Pramu Santi. Om Santi. Om Santi. Terima kasih. Sampai jumpa.